Perkenalkan, kelompok kami beranggotakan Afrisa Dinda, Intani Saputri, Ajitri Laksono, dan saya sendiri. Kali ini kelompok kami akan membahas manajemen resiko reputasi bank syariah. Yang pertama ialah pengertian manajemen resiko reputasi. Berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat 1 huruf E POJK MR BBRS, resiko reputasi ialah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap BBRS. Resiko reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis BBRS, antara lain kejadian yang telah merugikan reputasi BBRS, misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah. Dalam hal ini yang sangat berpengaruh ya pemberitaan negatif, karena zaman sekarang ini tidak ada nasabah atau masyarakat yang tidak melihat berita yang selalu update. Kemudian resiko reputasi suatu bank adalah kumpulan citra bank di benak khalayak atau stakeholder. Reputasi mencerminkan persepsi publik terkait tindakan yang dilakukan suatu bank. Bisa juga disebabkan adanya publikasi negatif terhadap suatu bank. Di sini bisa dikatakan reputasi bisa bisa dilihat sebagai kayak cover suatu bank. Jika covernya jelek kan mesti nasabah juga enggan atau sungkan memakai jasa tersebut. Sebaliknya apabila covernya baik, mungkin kepercayaan akan tinggi yang bisa didapatkan dari nasabah. Kemudian hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi antara lain: 1. Manajemen, 2. Pemegang saham, 3. Pelayanan yang disediakan, 4. Penerapan prinsip-prinsip syariah, dan yang kelima ialah publikasi. Lalu, alasan-alasan turunnya reputasi antara lain: 1. Kesalahan manajemen, 2. Melanggar peraturan, 3. Melanggar fatwa DSN, 4. Skandal keuangan, 5. Pengelolaan dan pelayanan kurang kompeten, 6. Integritas yang diragukan. Kemudian tujuan manajemen resiko reputasi. Manajemen resiko mempunyai beberapa tujuan, yaitu tujuan sebelum terjadinya kerugian. Di sini meliputi beberapa poin. Pertama, efisiensi. Kedua, meningkatkan kepercayaan. 3. Menanggulangi tanggung jawab pihak luar. Kemudian yang kedua ialah tujuan setelah terjadinya kerugian. Di sini memiliki beberapa elemen juga, yaitu kontinuitas operasi, tetap survive atau bertahan, stabilitas pendapatan, dan pertumbuhan. Di samping itu juga ada tujuan manajemen resiko yang lain, antara lain: 1. Memberikan informasi resiko kepada pihak regulator, 2. Memastikan bahwa bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unsubstansial, 3. Meminimalisir kerugian yang bersifat tidak terkontrol, 4. Melakukan pemusatan resiko. Yang kelima ialah membatasi resiko. Selanjutnya ialah indikator resiko reputasi. Indikator atau tolak ukur atau tanda. Yang pertama ialah pengaruh reputasi dari pemilik bank dan stakeholder. Di sini reputasi dari pemilik bank juga sangat diperhitungkan karena pemilik juga bisa menggambarkan perusahaannya.
Yang kedua ialah pelanggaran etika bisnis. Etika bisnis merupakan tata cara atau kaidah ataupun aturan yang digunakan dalam berbisnis. Apabila aturan tersebut tidak baik, maka dapat menurunkan tingkat kepercayaan ataupun resiko reputasi bank tersebut. Ketiga ialah kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank syariah. Di sini ialah lengkap tidaknya suatu produk yang dikeluarkan bank atau juga kerjasama antar bank lain. Keempat ialah frekuensi pemberitaan. Di sini pemberitaan sangat penting sekali. Apabila pemberitaan yang diberitakan palsu, mungkin bisa langsung merusak citra reputasi bank tersebut. Kelima ialah frekuensi materialitas keluhan nasabah. Keluhan nasabah juga bisa menjadi indikator resiko reputasi. Apabila keluhan nasabah sudah tinggi, bisa jadi resiko reputasi bank tersebut bisa terancam. Kemudian yang selanjutnya ialah penerapan manajemen resiko reputasi pada bank syariah. Pertama, identifikasi dan pengukuran resiko reputasi. Kedua ialah pemantauan resiko reputasi secara berkelanjutan. Ketiga, pengendalian resiko reputasi harus segera menindaklanjuti dan mengatasi keluhan nasabah. Keempat, sistem informasi manajemen resiko. Kemudian yang selanjutnya ialah cara pengendalian resiko reputasi. Cara pengendalian resiko reputasi yang terbaik adalah dengan melakukan program antisipasi atau preventive action dan program pemeliharaan reputasi. Resiko reputasi adalah suatu resiko yang abstrak dan berbentuk intangible aset bagi perusahaan. Penanganan resiko reputasi sebaiknya secara preventif karena biaya penyelesaian resiko ini sangatlah besar dan akibatnya dapat merusak serta membunuh perusahaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat manajemen resiko reputasi. Yang pertama ialah memberikan kepastian terhadap pelaksanaan strategi. Kedua ialah menyediakan informasi untuk pengambilan dan keputusan dan perumusan strategi. Ketiga ialah membentuk risk awareness di tingkat manajerial. Yang selanjutnya ialah akibat dari terjadinya resiko reputasi pada bank syariah. Resiko reputasi terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pemangku kepentingan bank meliputi nasabah, debitur, investor, regulator, dan masyarakat umum. Meskipun belum menjadi nasabah bank, hal-hal yang berpengaruh pada reputasi bank adalah manajemen pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, dan sebagainya. Karena pemangku kepentingan bank ini sangat berdampak penting bagi kelangsungan jalannya bank. Apabila para pemangku kepentingan bank ini sudah tidak percaya atau menurun, sehingga para pemangku tidak lagi mempercayai bank tersebut, maka bank tersebut bisa mengalami resiko-resiko yang lain karena tidak mampu menjalankan bisnisnya ataupun menyelesaikan jasa-jasanya. Mungkin seperti itu. Apabila ada kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.